Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-109 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, Rio sebagai Panji Ketawang, Mulyanto sebagai Kisaba, Nia Deviana sebagai Nyilemus, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nari Ratih memandangi Arya Kamandanu yang berkuda melintasi daerah persawahan. Istri Arya Dwi Pangga itu mendesah. Dia merasa sangat iba melihat nasib adik iparnya yang senantiasa dirundung kekecewaan. Adik Kamandanu. Kasihan kau, adik Kamandanu. Mengapa orang sebaik dirimu harus selalu dikecewakan? Mudah-mudahan Sang Hyang Widi selalu memberimu ketabahan hati dan melimpahkan karunia-Nya. Mudah-mudahan hidupmu nanti bahagia, adik Kamandanu. Aku tetap percaya bahwa orang yang berkemauan baik, orang yang selalu melangkah di jalan lurus, pada akhirnya akan menjadi milik kebahagiaan. Bu, ayo Bu, kita jalan lagi. Iya nak, ayo kita jalan lagi. Awas, awas, duduknya jangan di pinggir begitu, Panji, nanti jatuh. Di sini saja ya Bu, Panji tidak akan jatuh. Panji pegangan tangan ibu kok. Kelihatannya dia mulai sadar kembali, Kisaba. Iya, kelihatannya begitu. Bagaimana dengan lengan kirinya? Dia tidak akan buntung. Tapi, Kisaba, apakah Gusti Dwi Pangga akan cacat? Orang tua tulangnya sudah tidak seperti bayi lagi. Tulang orang tua sudah mapan. Karena itu kalau patah susah bisa kembali lagi seperti sedia kala.
Apalagi tulang gustimu ini patahnya tidak beraturan, atau boleh dikatakan remuk di dalam. Jadi ya kemungkinan besar kalau sembuh nanti dia akan cacat seumur hidup. Oh, kasihan Gusti Dwi Pangga. Apa dia jatuh dari atas pohon yang tinggi atau bagaimana? Mengapa tulang lengan kirinya bisa patah begitu? Saya tidak tahu, Ki. Saya tidak berani menanyakannya. Takut beliau tersinggung dan marah. Ya, untung dia segera kuobati. Kubore dengan ramuan-ramuan. Kalau dibiarkan saja, bisa gawat. Bisa bengkak sampai ke lehernya. Tapi gustimu ini tergolong orang yang kuat, Nyi Lemus. Iya, Ki. Dia masih bisa berkuda sampai ke rumah dalam keadaan luka parah. Ya sudah. Untuk hari ini cukup. Yang penting dia harus terus berbaring dulu. Berikan saja makanan yang cukup kalau nanti sudah pulih benar kesadarannya. Ya, baik, Ki Sabah. Dan jangan lupa, nanti sore borenya diganti yang baru. Iya, Ki. Nah, aku pulang dulu. Mungkin besok atau lusa aku baru kembali lagi kemari. Iya, Ki. Terima kasih atas pertolongan Ki Sabah. Nyi Lemus mengantarkan Ki Sabah, seorang dukun patah dari desa sebelah, sampai ke ambang pintu. Pada saat itu, dari tikungan jalan nampak gerobak kuda yang ditumpangi Nari Ratih muncul. Mengapa jadi begini, Kakang Dwi Pangga? Mengapa jadi begini? Bu, ayah kenapa, Bu? Ayah kenapa? Ayah sakit, Ger Panji. Angger, main di luar dulu ya. Semua ini salahku, Kakang. Nari Ratih yang salah, sehingga Kakang mengalami musibah seperti ini. Sudahlah, Nini Ratih tidak perlu cemas. Saya sudah memanggil dukun patah yang berpengalaman. Menurut Ki Sabah, luka-luka Gusti Dwi Pangga akan segera sembuh. Tidak ada yang berbahaya kok, Nini. Ayah kenapa, Bu? Dan kenapa kau menangis, Bu? Nyi Lemus, tolong ajak Panji bermain-main di luar dulu. Baik, Nini. Ayo, Ngger, main di luar sama Nyi Lemus. Tidak mau. Aku mau di sini saja. Ayo, Ngger Panji. Kita main singa barong atau main kuda kencana. Ayo, Ngger. Ayo. Tidak mau. Aku mau melihat ayah. Nyi Lemus tidak mau. Nyi Lemus nakal. Nyi Lemus nakal. Tidak mau. Tidak mau. Kakang, bagaimana rasanya? Mata kirimu masih membengkak dan pelipismu sobek. Maafkan aku, Kakang Dwi Pangga. Ratih, ya. Akulah yang harus minta maaf padamu. Akulah yang bersalah. Sudahlah, Kakang. Lupakan apa yang sudah terjadi di antara kita. Lupakan saja. Sekarang sebaiknya Kakang banyak istirahat ya. Jangan kemana-mana lagi sebelum Kakang benar-benar sembuh. Di mana Panji Ketawang? Tadi samar-samar ku dengar suaranya di sini. Panji dibawa main Nyi Lemus di luar, Kakang. Kasihan dia. Dia terus-menerus menanyakanmu. Iya. Apa yang dikerjakan orang tua seringkali membawa pengaruh pada diri anak-anaknya. Aku menyesal sekali, Ratih. Sudahlah, Kakang. Semuanya sudah berakhir.
Mulai sekarang, kita akan memasuki babak baru dalam hidup perkawinan kita. Kata orang, selisih pendapat, salah paham, tengkar dan cemberut adalah biasa dalam kehidupan rumah tangga. Hal itu justru bisa menyuburkan rasa cinta dalam diri suami istri. Bukankah begitu, Kakang? Rati, mengapa kau buru-buru kembali ke Manguntur? Kakang, mengapa kau tanyakan itu? Kukira kau lebih kerasan tinggal di Kurawan, jauh dari suamimu yang brengsek ini. Tidak, Kakang Dwi Pangga. Kau tidak brengsek. Bagiku, kau tetap laki-laki paling tampan, laki-laki paling baik di dunia ini. Dan aku buru-buru kembali ke Manguntur karena aku merindukanmu. Aku selalu gelisah sepanjang malam. Aku selalu ingat padamu, Kakang. Aku ingin segera berada di sampingmu dan merawat luka-lukamu. Rati. Bagiku, tak ada lagi kebahagiaan di dunia ini selain hidup di tengah-tengah keluarga, di antara kau dan Panji anak kita. Kakang Dwi Pangga, aku tidak bisa berpisah denganmu, Kakang. Rati. Bagiku, kau dan Panji adalah segala-galanya. Arya Dwi Pangga sangat terharu mendengar pernyataan istrinya. Hatinya menjadi tentram dan sangat bahagia. Sementara itu, Arya Kamandanu terus berkuda ke Manguntur Selatan. Dia tidak menuju rumah Pamungsu, tapi membelokkan kudanya ke arah Sungai Kapulungan. Arya Kamandanu segera menambatkan kudanya di tepi sungai, di bawah pohon rindang. Kemudian dia melompat dan berlarian di tepi sungai. Tak lama kemudian dia melihat Mesin duduk di atas batu pipih seperti kemarin. Mesin? Mesin? Mesin, janda cantik bekas istri pendekar Lo itu, tidak bergerak dan juga tidak segera menoleh. Dia tetap duduk. Dia membeku seperti batu-batuan sungai yang bertebaran di sekitarnya. Arya Kamandanu melangkah lebih dekat. Mesin, aku ingin bicara denganmu. Mesin. Alangkah sunyinya tempat ini. Aku berdiri di tepi cakrawala. Kulihat warna merah muncul dari permukaan kegelapan. Warna merah itu pecah berderai dan merata menutup bumi. Mesin. Mesin. Dia bicara sendiri. Dia seperti kehilangan kesadarannya. Aku tidur di atas rumput biru. Dan dari jauh kulihat puncak gunung melambai padaku. Tiba-tiba angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun di lereng gunung. Dan angin itu merentangkan jubahnya yang dingin, menyelimuti padang biru. Aku merintih kedinginan. Aku menggeliat di sela-sela rumput. Oh, dinginnya. Dinginnya seperti negeri salju. Aku tidak tahan lagi. Bibirku serasa membeku. Mesin, apa yang kau katakan ini? Kau bicara dengan siapa? Tiba-tiba langit tersipak. Muncul seorang penunggang kuda dari celah-celah yang bercahaya. Dia seorang lelaki perkasa. Dia menghampiriku, mengeluarkan sebilah pedang perkasa. Mesin. Dan mengusir angin dengan pedangnya itu. Mesin. Mesin. Angin berlari ketakutan dan mereka bersembunyi di balik kabut. Laki-laki itu menyarungkan kembali pedangnya
Dia tersenyum. Dia menghampiri aku. Dan... Lah? Kau suamiku? Lah? Mesin, ini aku, Arya Kamandanu. Lah, ya, kaulah suamiku. Lah, aku bahagia sekali. Aku sudah lama menunggumu di sini, Lah. Mesin, aku bukan Lau suamimu. Lah, kau suamiku. Aku bukan Lau. Sadarlah, Mesin, sadarlah. Lah, akhirnya kau datang juga, Lah. Mesin, aku bukan Lau. Kau jangan begini, Mesin. Lepaskan aku. Aku bukan Lau. Mengapa kau mengibaskan aku? Mengapa kau tidak mau kupeluk? Apakah kau sudah tidak mencintai aku lagi, Lau? Mesin, aku bukan Lau. Lau suamimu sudah tidak ada lagi. Kau bohong. Kau dusta. Kau pasti sudah bosan padaku. Baiklah, Lau. Kalau kau sudah tak mencintai aku lagi, baiklah, aku akan pergi saja. Mesin, jangan pergi. Mesin, biarkan aku pergi. Biarkan aku membawa kepedihan hatiku ini, loh. Jangan kau ikuti aku. Mesin, tunggu. Aku bukan Lau. Aku Arya Kamandanu. Mesin, tunggu. Jangan pergi. Terjadi atas dirimu, Mesin? Kenapa kau seperti orang yang tidak sadarkan diri? Aku harus segera menyusulnya. Dia bisa nekat kalau tidak segera mendapatkan pertolongan. Karena harus mengambil kudanya lebih dulu, maka Arya Kamandanu tertinggal agak jauh. Mesin sudah tidak kelihatan lagi. Tubuhnya sudah lenyap di balik rimbunnya daun-daun pohon yang tumbuh di sekitar lembah Kapulungan. Awan hitam dan tebal bergulung-gulung di angkasa ketika Arya Kamandanu mengaburkan kudanya meninggalkan pinggiran sungai. Hujan turun lebat sekali. Aku tidak mungkin mengejar Mesin dengan melewati jalan setapak ini. Jalan sangat licin. Ya, aku terpaksa mengambil jalan memutar. Seperti kenal tempat ini. Memang ada perubahan di sana sini. Tapi jalan setapak di depan itu, aku belum lupa sama sekali. Bukankah jalan itu menuju Candi Walandit? Ya, memang benar. Jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pandan itu menuju ke Candi Walandit. Arya Kamandanu sesaat kelihatan ragu-ragu. Tapi kemudian dia menyentakkan tali kekang kudanya. Arya Kamandanu masih duduk di atas punggung kudanya. Pandangan matanya menatap ke arah bangunan tua yang tegar dalam cucuran air hujan. Candi Walandit. Bangunan kuno yang kini lebih mirip sebuah istana siluman itu masih berdiri tegar, seolah menantang sang waktu dan sang zaman.
Arya Kamandanu mendesah perlahan sambil mengusap air hujan yang masih terus mengguyur tubuhnya. Mendadak ingatannya melayang ke masa silam. Masa di mana dia untuk pertama kalinya mengenal dan mencintai seorang gadis yang kini sudah menjadi kakak iparnya. Aku dingin, Kakang. Hujan turun dengan deras sekali. Lihat, di luar banyak sekali kabut berkeliaran. Kalau dingin, jangan duduk di sebelah situ. Duduklah merapat ke dinding, Rati. Tidak, aku duduk di sini saja. Boleh kan aku duduk di dekatmu, Kakang Kamandanu? Kembali nampak Arya Kamandanu mendesah perlahan. Seperti ada sesuatu yang menyekat di kerongkongannya. Bagaimanapun juga, dia pernah mencintai istri kakaknya. Sampai suatu ketika, terjadilah peristiwa yang menyakitkan. Peristiwa yang menghancurkan harapan-harapannya, seperti angin topan yang menghancurkan ladang atau tegalan. Dan kenangan buruk itu muncul bersamaan dengan munculnya Arya Dwi Pangga di tengah kisah cinta mereka. Kamandanu, aku adalah saudara tuamu. Aku tidak mempunyai saudara tua seperti kau. Kamandanu, kau boleh kecewa. Kau boleh menangis dalam hati seumur hidupmu. Tapi Nari Rati tetap akan berada dalam genggamanku. Kau memang busuk. Manusia serigala. Kalau aku serigala, maka kau adalah seekor keledai yang bodoh atau seekor sapi yang paling tolol. Jahanam! Kalian jahanam! Semuanya jahanam! Ya! Arya Kamandanu menghentikan lamunannya, tapi dia masih belum turun dari punggung kudanya. Candi Walandit, terlalu dalam kenangan yang kau goreskan dalam lembaran hidupku. Tapi tidak, aku tidak boleh takut menghadapi masa lalu. Bukankah yang sudah berlalu tak akan pernah kembali lagi? Mengapa harus dikenang kembali? Kemana perginya Mesin? Apakah mungkin dia bersembunyi di dalam candi? Tapi rasanya tak ada tempat yang cukup terlindung untuk berteduh, kecuali masuk ke dalam ruangan candi. Tadi sebentar lalu, kulihat bayangan tubuhnya lenyap di sekitar tempat ini. Mesin! Mesin! Arya Kamandanu sangat terkejut. Jelas dia mendengar suara Mesin dari dalam ruangan Candi Walandit. Suara itu melengking tinggi, seperti hendak mengalahkan suara hujan yang masih mengucur dari langit kelam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang dialami Mesin? Dan apa yang akan dilakukan Arya Kamandanu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.